Satu, yang perlu Anda ingat adalah beda antara koloid dengan larutan. Kalau larutan, zat terlarutnya nampak kelihatan bersifat non-elektrolit dan elektrolit. Kalau kemudian ada zat terlarut, ada pelarut gitu ya, kalau larutan. Sedangkan koloid ada zat terdispersi dan ada zat pendispersi. Jelas? Oke. Saya ulangi, kalau larutan ada zat terlarut dan ada pelarut. Kalau koloid ada zat terdispersi, pengganti pelarut, zat terlarut tadi, ada pendispersi. Ada pendispersi, ada yang terdispersi. Itu yang sistem koloid. Kemudian dalam pembicaraan berikutnya disebut dengan sistem dispersi. Sistem dispersi yang pertama yaitu sistem dispersi merupakan suatu sistem campuran di mana partikel zat terbagi merata dalam medium. Terbagi merata dalam medium. Pembagiannya satu homogen. Ciri-cirinya diameter partikel kecil dari 1 nanometer. 10 pangkat min 7. Ukurannya 10 pangkat min 7. Kemudian satu fase. Dia bersifat stabil. Kemudian tidak dapat disaring. Tidak dapat dibedakan. Yang kedua, sistem dispersi heterogen. Sistem dispersi heterogen ini dia halus atau bersifat koloid. Jadi ada istilah dispersi, ada istilah koloid, nanti Anda tandai terus semuanya. Ciri-cirinya diameter partikel antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Jadi mana lebih besar nih dengan yang homogen? Lebih besar yang heterogen. Kalau yang homogen lebih kecil. Itu 1 nanometer. Kalau ini 1 nano sampai 100 nanometer. Kemudian dia dua fase. Seperti jamu, hand body, dan lain-lain. Dia bersifat stabil, tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra. Ketiga, dapat dibedakan dengan mikroskop. Mikroskop ultra. Itu yang pertama tadi sistem dispersi ya. Jadi koloid itu ada beberapa macam. Dispersi, kemudian yang kedua yang kasar atau suspensi. Ciri-cirinya diameter partikel besar dari 100 nanometer. Terdiri dari dua fasa, tidak stabil, dapat disaring, dapat dibedakan. Jelas? Nah, kemudian yang B adalah koloid. Koloid terdiri dari fase terdispersi, yaitu zat yang didispersikan. Jadi kalau pada pelarut disebut dengan zat terlarut. Tapi pada koloid disebut fase terdispersi.
Ini contoh, kalau air teh, maka yang terdispersi adalah larutan tehnya ke dalam air. Kemudian tinta. Tinta diteteskan ke dalam air, nanti dia akan memencar, maka zat terdispersinya adalah tinta gitu. Jelas ya? Kita teruskan. Fase pendispersi yaitu medium yang digunakan untuk mendispersikan. Jadi satu terdispersi, satu pendispersi. Jadi kalau dengan larutan, satu zat terlarut, satu pelarut. Jadi pendispersi sama dengan pelarut. Jelas? Mbak Isana? Oke. Jadi kamu fokus ke sini dulu ya. 29 orang nih sudah, oke. Kemudian yang C, koloid liofil. Dan liofob. Koloid yang memiliki medium pendispersi cair dibedakan menjadi dua, yaitu liofil. Satu liofil, satu liofob. Liofil adalah koloid di mana gaya tarik-menarik antara zat terdispersi dan pendispersinya besar. Disebut koloid suka cairan. Suka cairan. Suara saya masih bisa didengar dengan bagus, Afifah? Salsabila, Wenda? Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Lambat jalan suaranya ya. Oke. Kedua, Iya, Pak. koloid liofob. Yaitu koloid atau disebut juga dengan koloid benci cairan. Jadi yang satu senang atau suka cairan, yang satu lagi tidak suka cairan. Jadi liofobik, tidak suka cairan. Nah, sifat-sifat koloid antara lain satu gerak Brown, dua yaitu gerak acak antara atau dari partikel koloid karena tumbukan antara partikel koloid dengan medium pendispersinya. Jadi terjadi zigzag. Dua, efek Tyndall, yaitu efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Ketiga, absorpsi, yaitu kemampuan partikel koloid untuk menyerap ion-ion pada permukaannya sehingga koloid bermuatan. Nah, jadi ini biasanya ini nanti dimanfaatkan untuk ya, misalnya untuk pengambilan emas pada sol emas. Keempat, koagulasi. Koagulasi ini banyak manfaatnya di dalam dunia industri. Salah satu contoh koagulasi yang terjadi penggumpalan protein pada proses pembuatan tahu. Dari kacang kedelai ditumbuk, kemudian proteinnya nanti akan mengendap dengan adanya pemberian koagulan. Misalnya diberikan asam cuka. Nanti
koagulannya itu mengendap, airnya dibuang, nah itulah yang nanti yang dipotong-potong menjadi tahu. Atau pada koagulan karet, getah karet dari pohon karet sewaktu di di batang itu ditore, getah itu turun ditampung dengan tempurung, kemudian nanti dia akan mengeras, besok pagi dikumpul semuanya, itu jadi keras. Jadi kumpulan karet. Nanti karet itu dirobah di suatu kilang karet, nanti itu yang disebut dengan karet remah. Nah, ini perlu Anda pelajari dalam yang lebih konsentrasi atau lebih fokus. Nanti Anda pelajari, Anda cari beberapa video, ini catat ya, cari beberapa video pembuatan cat, kemudian karet remah, kemudian pembuatan tahu gitu. Jelas? Dan koagulasi yang lain-lain. Oke, yaitu proses penggumpalan partikel koloid karena kerusakan stabilitas sistem koloid. Antara lain, koagulasi terjadi satu karena pemanasan. Contoh, putih telur kalau Anda panaskan dia akan membeku. Pendinginan juga begitu. Penambahan elektrolit, misalnya putih telur Anda tambahkan dengan alkohol beberapa mili, dia putih telur itu akan menggumpal. Kemudian pembusukan, misalnya telur kalau sudah membusuk dia menggumpal dan baunya juga sangat tidak enak. Kemudian pencampuran koloid yang berbeda muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Elektroforesis. Nah, berikutnya sistem koloid yang ditambahkan pada sistem koloid lainnya agar diperoleh koloid yang stabil. Disebut dengan sistem koloid pelindung. Ini tinggal baca aja nanti. Kemudian sistem dialisis yaitu proses penyaringan partikel koloid dari partikel pengotor. Contohnya nanti ini dalam pencucian darah. Pembuatan koloid satu secara kondensasi. Oke, kita teruskan ya. Dilakukan dengan dua cara, satu kondensasi, yaitu dengan cara menggabungkan molekul atau ion dari larutan. Cara kondensasi dilakukan melalui 1 reaksi redoks, 2 hidrolisis, 3 penggaraman, 4 penjenuhan larutan. Nah, ini nanti tinggal Anda ini diperdalam ini reaksi redoks apa contohnya. Hidrolisis apa contohnya. Kemudian penggaraman, penjenuhan larutan. Jadi sudah berapa tugasnya? Tadi tolong dicari video tentang pembuatan tahu. 1, kedua, jadi Anda tahu kalau diajak Anda mau kunjungan industri kan tidak mungkin. Jadi pabrik-pabrik tahu itu di Kota Padang juga ada, di Padang Panjang ada, di Sawalunto ada, di Solo kalau saya tidak salah juga ada. Di Bukit Tinggi juga.
Kemudian tadi apa lagi? Cat. Apa satu lagi tadi? Lupa saya. Sekarang sudah dicatat tadi ya? Sudah. Ke Indonesia tolong dicatat. Sekarang bagaimana reaksi redoks itu untuk yang akan berfungsi sebagai reaksi kondensasi? Jelas, kita teruskan saja dulu ya. Kemudian ada dispersi. Jadi dari segi istilah saja sudah berapa banyak itu? Ada koloid, ada dispersi, ada dispensasi, ada kondensasi, ada apa lagi? Ada yang terdispersi, ada yang pendispersi. Jadi dispersi itu yaitu dengan cara menghaluskan partikel suspensi, kemudian didispersikan ke dalam suatu medium pendispersi. Cara dispersi dilakukan melalui cara mekanik, yaitu mengubah partikel kasar menjadi halus atau penggurusan. B. Cara busur Bredig. Jadi istilah saja busur Bredig mungkin sekali ini baru Anda dengar. Yaitu dengan mencelupkan logam ke dalam medium pendispersi, kemudian ujungnya dialiri listrik. Uap logam yang terbentuk akan didispersikan membentuk sistem koloid. Jadi harus dicari contoh nih. Kalau dibaca saja mungkin Anda agak susah memahaminya. Yang C, cara peptisasi, yaitu dengan mengubah partikel kasar menjadi partikel koloid dengan menggunakan elektrolit yang mengandung ion sejenis zat pemecah. Jadi ada ion sejenis untuk sebagai zat pemecah. Pemanfaatan sistem koloid. Satu, proses penjernihan air. Proses penjernihan air. Jadi ini tugas Anda di sini, apa saja chemical yang digunakan dalam penjernihan air. Jadi air tanah, air yang keruh bisa dijernihkan. Biasanya orang satu memakai kaporit. Anda catat ya, memakai kaporit itu untuk bunuh bakteri. Kemudian kedua pakai koagulan. Koagulannya misalnya pakai tawas. Tawas dengan rumus Al2SO4 3 kali. Al2SO4 3 kali. Titik Na2SO4. Jadi aluminium sulfatnya sekitar 88%, kemudian sisanya natrium sulfat atau Na2SO4. Nah, itu disebut dengan tawas, itu disebut dengan garam rangkap. Garam rangkap. Sudah dicatat? Apa itu garam rangkap? Yaitu garam yang terdiri dari gabungan 2 atau 3 garam menjadi satu. Jadi salah satunya misalnya tawas. Kemudian yang dipakai sebagai koagulan itu dalam air untuk menggumpalkan terjadinya koagulasi, kotoran-kotoran yang ada dalam air itu. Satu tadi apa dipakai? Tawas. Kedua bisa juga dipakai aluminium sulfat. Aluminium sulfat. Atau yang lebih sering dipakai orang sekarang, yang lebih modern adalah PAC. Apa kepanjangan PAC?
aluminium klorida. Polialuminium klorida. Yang kedua, proses cuci darah. Saya tidak ahli orang cuci darah, tapi kalau ginjal seseorang sudah rusak, maka darah yang mengalir dalam tubuhnya itu sudah bercampur dengan urin. Sudah bercampur dengan urin. Nah, karena makin lama akan bersifat racun di dalam tubuh sehingga dia bisa menjadi pusing, pingsan, malah menyebabkan sampai jadi kematian. Supaya jangan menimbulkan rasa atau efek samping terhadap tubuh, maka darah orang yang rusak ginjalnya itu perlu dicuci. Dicuci bukan dicuci dengan rinso, dicuci dengan sabun, tidak. Tapi dengan mesin cuci memakai sistem elektroforesis. Jadi darah itu dikeluarkan dari vena, dari tangan atau dari kaki, kemudian masuk ke dalam mesin. Sesudah masuk ke dalam mesin pencuci darah, darah yang keluar yang sudah bersih dimasukkan kembali nanti ke dalam tubuh. Tapi bukan siklusnya langsung berputar, tidak. Tentu ada waktu tertentu. Jelas? Sampai dicuci itu butuhkan waktu 2 jam sampai 3 jam atau ya 1 harian lah orang itu kadang-kadang dengan menunggu antriannya. Jelas? Jadi supaya jangan terjadi proses cuci darah, ya Anda jagalah kesehatannya. Ginjalnya harus dijaga, jangan sampai kekurangan air putih dalam kehidupan sehari-hari. Kerja tidak boleh terlalu keras, boleh kerja keras. Jadi kalau istilah orang ekonomi, kerja keras, kerja cerdas, kerja cepat, dan kerja tuntas. Ada beberapa poin lagi saya tidak hafal. Tapi itu penting juga buat kita karena itu akan membuat kita menjadi jauh lebih bagus gitu. Oke. Ketiga, pembuatan yogurt. Nah, yogurt dibuat dari apa bahan bakunya? Dari apa bahan bakunya? Susu. Nah, Anda Ya, carilah. Pak, susu, Pak. Nggak susah sekarang. Cari di Google. Google bagaimana cara membuat yogurt. Nanti akan keluar beberapa video itu. Kalau video kan Anda tidak perlu banyak memakai kuota. Jelas? Sudah berapa tugasnya itu dicatat ya? Pembuatan yogurt cari. Kemudian pengolahan asap. Ini termasuk asap cair. Asap cair untuk pengawetan. Kemudian pembuatan tahu. Cari videonya ya. Pewarnaan pakaian. Jadi pakaian atau tekstil atau benang dikasih warna. Jadi kalau benang yang diwarnai nanti ditonun. Jadi ada pantunnya apa? Asal kapas jadi benang, benang ditonun jadi kain, kain nanti dijahit jadi baju. Maka di sini ada 2 cara. Cara pertama kalau untuk songket misalnya, benang yang diwarnai. Kemudian ditenun. Untuk baju juga begitu. Kain sarung juga begitu. Tapi kalau pakaian biasanya ada yang benangnya yang dicelup, ada pakaiannya yang diwarnai.
Ada pakaiannya yang diwarnai, contoh itu yang sudah berkembang di Indonesia adalah batik. Kemudian pembuatan lateks atau karet yang saya bilang tadi. Dan lain-lain. Ada satu lagi cat. Contoh cat apa yang Anda kenal? Cat tembok, cat dinding, cat kayu, cat besi. Dan orang sudah banyak yang kaya raya karena membuat industri cat. Jadi cara membuat industri itu, kalau menurut orang Cina, dia buat ide, kemudian dia cobakan, cari ilmunya, dia rintis, dia jaga, dan dia awasi sampai dia menjadi seorang yang sukses. Itulah kemarin beberapa video orang-orang sukses dalam berwirausaha tentang pembuatan cat. Ya banyak juga alumni Atip yang berhasil, atau alumni SMAK dan SMTI yang berhasil membuat cat. Tapi dengan catatan orang yang betul-betul mau mempunyai jiwa wirausaha. Tapi jadi bedanya orang jiwa wirausaha itu, orang wirausaha itu selalu kelebihan ide. Tapi kalau orang yang tidak hobi untuk berwirausaha atau entrepreneur, dia selalu kelebihan alasan. Jelas ya? Jadi kalau Anda mau sukses, ya jangan banyak alasan gitu. Terus